Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata selesai untuk berdoa. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang bilangan bulat. Sekarang tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu terbagi menjadi 4, yaitu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Kita masuk ke operasi pertama, yaitu operasi penjumlahan, di mana di operasi penjumlahan itu kita akan menemukan 4 kondisi. Yang pertama, jika bilangan positif, kita jumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya dia pasti akan positif. Itu kondisi yang kedua, jika bilangan positif, kita jumlahkan dengan bilangan negatif, dia itu hasilnya akan positif, bisa juga negatif. Kondisi yang ketiga, jika bilangan negatif, kita jumlahkan dengan bilangan positif, sama dia juga akan menghasilkan bilangan positif atau negatif. Tergantung besarnya, kalau dia di positifnya lebih besar, maka hasilnya positif. Kalau misalnya di negatif yang besar, pasti hasilnya akan negatif. Yang keempat, jika bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif, otomatis dia hasilnya akan negatif. Sampai sini paham ya, nak? Kita masuk ke contoh soal dari 4 kondisi tersebut. Yang pertama, jika bilangan tadi positif dan positif, maka hasilnya positif. Contohnya 7, kita jumlahkan dengan 3, maka dia hasilnya akan positif. Oke. Yang kedua, kondisi yang kedua, jika bilangan positif kita jumlahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa positif atau negatif. Kalau yang ini contohnya, dia akan positif karena bilangan positifnya lebih besar dari bilangan negatif. Yang ketiga, bila negatif 10 kita jumlahkan dengan 3, maka hasilnya dia akan negatif karena bilangan negatifnya dia lebih besar dibanding bilangan positifnya. Yang keempat di sini, bila bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka dia otomatis akan negatif. Nah, seperti itu. Paham ya? Akan masuk ke sifat-sifat pada operasi penjumlahan. Yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu pertukaran A plus B sama dengan B plus A. Jadi ketika A ditambahkan B, maka sama saja B ditambahkan A. Contohnya 7 ditambah 13 sama saja 13 ditambah 7. Itu hasilnya akan sama. Sisi kiri dan sisi kanan sama-sama 20. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu sifat pengelompokan. A plus B ditambah C sama dengan A plus B tambah C. Lihat perbedaannya, yang pertama di dalam kurungnya ada di sebelah depan A plus B, yang sisi kanan itu ada B plus C. Maka kalau kita masukkan angkanya 4 ditambah 9 ditambah 10 sama saja dengan 4 ditambah 9 tambah 10. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya. 4 ditambah 9 itu 13, maka 13 ditambah 10 23. Sedangkan yang sebelah kanan kita kerjakan 9 ditambah 10 itu 19, ditambah 4 itu 23. Hasilnya balance, berarti ini sifatnya benar, sifat asosiatif. Sampai situ paham? Kita masuk ke operasi hitung yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Di mana di operasi pengurangan itu kita juga akan menemukan 4 kondisi. Kondisi yang pertama, bilangan positif dikurang dengan bilangan positif, dia akan menghasilkan bilangan positif ataupun bilangan negatif, tergantung besar si nilainya itu ada di positif atau di negatif. Contohnya, di sini ada 9 dikurang 7 sama dengan 2. Kenapa hasilnya positif? Karena 9-nya itu lebih besar dari 7 ya enggak? Bilangan 9 lebih besar dari bilangan 7. Dan 9 itu ada di positif, maka hasilnya akan positif. Kondisi yang kedua, apabila bilangan positif dikurang bilangan negatif, maka dia hasilnya akan positif. Kenapa bisa? Kita lihat contohnya. 5 dikurang negatif 4, maka hasilnya akan positif. Gimana ceritanya bisa positif? Lihat di sini. Di sini ada negatif dan ada negatif. Itu kita kalikan akan menjadi positif. 5 ditambah 4 akan menghasilkan
bilangan positif yaitu 9. Di kondisi yang ketiga ada bilangan negatif, jika dikurang dengan bilangan positif maka hasilnya akan negatif. Contohnya, lihat, negatif 16 dikurang 7, dia akan menghasilkan negatif 23. Gimana ceritanya dia bisa menjadi negatif? Lihat, negatif 16 dikurang 7. Nah, 7 ini juga akan menjadi negatif karena kan disitu pengurangan ya. Jadi kita jumlahkan nilainya tapi tetap si tandanya itu negatif. 16 ditambah 7 itu 23. Jangan lupa di depannya itu kita kasih tanda negatif, karena negatif dikurang positif dia akan menghasilkan negatif. Untuk kondisi yang keempat, ada bilangan negatif dikurang bilangan negatif, dia hasilnya akan positif ataupun negatif. Seperti tadi, tergantung kondisinya. Bilangannya itu lebih besar di mana, di positif kah apa di negatif kah? Lihat, negatif 17 dikurang negatif 8 sama dengan negatif 9. Kita telaah negatif 17 dikurang negatif. Nah, ini negatif sama negatif ketika dikalikan akan menjadi positif. Jadi negatif 17 jadi positif kan, jadi jumlah 8. Maka hasilnya akan negatif 9 karena bilangannya ada di negatif yang terbesar. Seperti itu. Untuk operasi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif.